Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, azzani Allah wa iyyakum. Selalu tentunya kita mengawali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan, memberikan anugerah, mencurahkan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga pula senantiasa kita juga kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita kepada beliau yang mana menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, agama yang hanif. Dengan kita berpegang kepada agama yang lurus tersebut, insyaallah ta'ala kita akan selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu pembahasan. Kebetulan karena pada saat sekarang ini kita berada di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram, di bulan pertama daripada tahun Hijriyah. Jadi kalau 5 hari atau 6 hari yang lalu kita masih berada di tahun 1445 Hijriyah, saat sekarang ini kita sudah masuk ke tahun 1446 Hijriyah. Tentunya kita semua berharap bahwasanya di tahun ini kehidupan, ketaatan, amal kebaikan kita, amal soleh kita lebih baik dan lebih banyak dan lebih berkualitas dibanding dengan segala hal yang apa pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya, ya. Karena kata para ulama, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini itu harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi, barang siapa yang harinya itu sama saja, tidak ada bedanya, ya, baik dari segi ibadahnya, dari segi amal kebaikannya daripada hari kemarin, maka itu adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, ya, hari kemarinnya lebih baik daripada harinya saat sekarang ini, maka kata ulama fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang tercela, ya. Karena kenapa? Tidak mampu mengambil pelajaran daripada perbuatan-perbuatan, ya, amalan-amalan yang dia lakukan sebelumnya, harusnya meningkatkan di hari-hari setelahnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu melihat, ya, apa yang telah dia lakukan, ya, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia perbuat. Kemudian dari semua hal yang pernah dia perbuat itu dia introspeksi diri, ya. Oh, ternyata di tahun sebelumnya itu saya masih kurang amalanku, ya, masih kurang sholat sunnahku, masih malas
pergi pengajian, masih malaskah menghadiri ta'lim dan lain sebagainya, maka itu kita perlu introspeksi diri ya. Ligoda ya, untuk hari esok ya, hari esok baik itu untuk manfaatnya bagi diri kita di dunia, terlebih untuk di akhirat kelak ya. Jadi itu momen pergantian tahun baru, kita jadikan muhasabah ya, introspeksi diri ya, segala hal yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, semoga di tahun ini sampai ke depannya kita menjadi orang-orang yang amal ibadahnya semakin bertambah, ketaatannya semakin bertambah, meningkat ya, juga keilmuan kita terhadap ilmu-ilmu agama semakin lebih banyak dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuki bulan pertama daripada di tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram ya. Kita hafal di semua bulan-bulan yang ada di Hijriah, tahun Hijriah ya. Jangan sampai Januari, Februari, Maret, April kita hafal ya. Kita ini orang muslim ya, harus perhatian ya, harus hafal ya terhadap bulan-bulan daripada penanggalan tahun Hijriah ya. Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah ya. Insyaallah hafal semua kalau berjamaah ya. Ya. Kita perlu, karena kenapa? Karena kenapa kita perlu perhatian terhadap bulan-bulan Hijriah? Karena syariat-syariat Allah ya, syariat-syariat Allah itu yang ada diperintahkan ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan itu terkait semua dengan penanggalan Hijriah, terkait dengan bulan-bulan Hijriah. Ya, misalnya ada namanya puasa Arafah ya, itu di bulan Zulhijjah ya, kita harus tahu itu. Ya, puasa putih yang setiap bulannya itu terkait dengan tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah ya. Jadi kita harus perhatian terhadap bulan-bulan Hijriah. Dan sekarang kita berada di bulan Muharram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Jadi sesungguhnya bilangan ya, bilangan bulan itu ya, di sisi Allah ada 12 bulan ya. Yauma khalaqas samawati wal ard ya. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ada memang ketetapan bahwasanya Allah menciptakan 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum ya. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah tetapkan menjadi sebagai 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram ya. 4 bulan yang mulia. Yang mana 4 bulan itu berbeda daripada bulan-bulan lainnya. Apa bulan tersebut? Salatu mutawaliyat ya. 3 bulan yang berurutan, mulai daripada Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram ya. Dan satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, inilah 4 bulan mulia, 4 bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa dikatakan bulan-bulan haram ya? Karena di zaman jahiliyah, bahkan sebelum di zaman Nabi itu, orang-orang itu begitu memuliakan bulan-bulan tersebut ya. Jadi mereka tidak boleh berperang ya, gencatan senjata bila mana sudah masuk pada bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan keempat bulan tersebut mereka tidak boleh berperang ya. Orang-orang Arab pada saat itu tidak boleh berperang di zaman di 4 bulan tersebut. Makanya dinamakan bulan mulia ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim ya, berbuat kemaksiatan di 4 bulan tersebut ya, di bulan-bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ya, seperti itu.
Kemudian terkait dengan bulan Muharram, ya, terkait dengan bulan Muharram, Allah memberikan kelebihan, ya, bulan Muharram daripada bulan-bulan yang lain. Ya, yang pertama tadi karena bulan Muharram itu termasuk daripada bulan suci, ya, termasuk daripada bulan haram, ya. Kemudian yang kedua, bulan Muharram sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da siyam Ramadan siyamu syahrullahi al-Muharram, ya. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti bulan-bulan yang lain bukan bulannya Allah? Tidak, ya. Bulan yang lain semua bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika suatu makhluk, suatu benda itu disandingkan dengan nama Allah, membuktikan kemuliaan, ketinggian, derajat makhluk tersebut. Ya, seperti kalau kita katakan masjid. Masjid itu apa? Baitullah, ya, rumahnya Allah, ya. Menunjukkan bahwasanya masjid itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga ketika Allah menyandingkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan bulan Muharram, menyebutkan dengan Syahrullah, ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi itu diantara keutamaan bulan Muharram, ya. Dan juga sebelumnya sebenarnya Muharram itu bukan Muharram namanya, ya. Awalnya itu namanya Safar Awal, ya. Jadi ada seperti tadi Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sebenarnya itu nama asal Muharram itu Safar Awal, Safar Akhir, ya, seperti itu. Tapi diganti di zaman Nabi SAW menjadi Muharram, ya. Ketika Islam datang maka diganti namanya menjadi Muharram, menunjukkan bahwasanya bulan Muharram itu mulia di antara bulan-bulan yang lain, ya. Dan juga bahkan sebelum datangnya agama Islam, bulan Muharram itu disebut dengan atau setelah datangnya Islam disebut dengan Syahrullahil Asam, ya, bulan Allah yang sepi, ya, bulan Allah yang sepi. Karena orang-orang pada saat itu selain daripada mereka menahan diri daripada berperang, mereka juga menahan diri daripada melakukan aktivitas di luar rumah, ya, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di bulan Muharram kualitas ibadah kita, nah, itu berbeda kualitas ibadah yang kita lakukan di luar daripada bulan Muharram, ya. Dari segi kualitasnya, bukan dari segi kuantitasnya. Kan biasanya ketika Allah menyebutkan suatu ibadah, ya, kemudian Allah memberikan motivasi dengan melipat gandakan pahala daripada ibadah tersebut, biasanya diukur daripada segi kuantitasnya, segi jumlahnya. Ya, seperti kalau kita katakan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan maka dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Tapi khusus di bulan Muharram bukan dilipat gandakan, bukan ditambahkan dari segi jumlahnya, kuantitasnya, tapi dari segi kualitasnya. Taruhlah misalnya kita berzikir satu kali, ya, subhanallah, ya. Nah, subhanallah kita satu kali di bulan Muharram itu kualitasnya lebih tinggi daripada subhanallah yang kita ucapkan di luar daripada bulan Muharram, ya. Sama-sama jumlahnya satu, nah, tapi nilainya beda. Taruh misalnya kalau kita katakan sama-sama motor, sama-sama satu motor, jumlahnya sama dan juga jenisnya sama-sama satu motor, tapi yang satu NMAX, ya, yang satu apa? Saya tidak mau menyebutkan, nanti dikira direndahkan. Supra, nah. Ya, seperti itu, ya. Ya, terus saya sama-sama satu mobil, ya, satu mobil Alphard, ya. Di bulan Muharram kita dapatkan satu mobil Alphard, di luar bulan Muharram mendapatkan satu mobil SMK. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang ditingkatkan itu adalah nilainya, nah, bukan dari segi jumlahnya. Ya, jadi itu pentingnya bagaimana kita memperbanyak beribadah di bulan Muharram, ya. Dan diantara yang sangat dianjurkan
ketika kita berada di bulan Muharram itu tadi ya, ketika Nabi menyebutkan afdalus siyam ba'da siyam Ramadan siyamu syahrullahil muharram ya. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, tentunya puasa Ramadan tentunya paling afdal karena dia merupakan kewajiban ya. Tapi tingkatan setelah puasa Ramadan Nabi menyebutkan adalah siyam syahrullahil muharram, yaitu berpuasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak berpuasa di bulan Muharram ya. Karena tingkatannya di bawah daripada bulan puasa ya. Jadi memperbanyak, entah itu dengan kita berpuasa Senin Kamis ya, yang berada di dalam bulan Muharram, berpuasa putih ya, atau puasa-puasa sunnah lainnya. Kita istilahkan kalau misalnya ketika kita kajian fikih ya tentang sholat sunat, ada namanya sholat sunat mutlak. Puasa itu juga ada namanya puasa sunnah mutlak ya, yang tidak terikat dengan sebab ya, tidak terikat dengan hari, tidak terikat dengan tanggal dan lain sebagainya ya. Kapanpun kita mau puasa ya, seperti itu. Itu namanya puasa mutlak, dan kita perbanyak di dalam bulan Muharram. Dan puncaknya adalah ketika kita berada di tanggal 10 Muharram ya. Saya kira kita sudah tahu itu, di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Kata Nabi SAW, siyamu al-sawmi yomi Asyura yukaffirus sanatal madiyah ya. Berpuasa di hari Asyura atau 10 Muharram itu pahalanya Allah menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu ya. Luar biasa, kita hanya berpuasa 1 hari tapi Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita 1 tahun yang telah lalu, yang telah kita lakukan ya. Dan juga perlu kita ketahui Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum ada pensyariatan puasa Ramadan ya, kan puasa Ramadan itu nanti disyariatkan setelah Nabi berada di Madinah ya. Yang menjadi syariat kewajiban puasa pada saat itu adalah bagi Nabi adalah puasa Asyura ya. Jadi puasa Asyura itu sebelum ada puasa Ramadan, itu puasa Asyura itu wajib ya. Wajib. Ketika Nabi berada di Mekah itu Nabi sudah puasa Asyura, itu menjadi kewajiban ya. Nanti setelah turun syariat puasa atau perintah puasa Ramadan, maka Nabi mengatakan man syaa falyasumu wa man syaa tarakahu. Nah, setelah ada kewajiban puasa Ramadan, maka Nabi menyebutkan kepada para sahabatnya terkait dengan puasa Asyura, kata Nabi, barang siapa yang ingin tetap puasa, artinya tetap ingin menjalankan puasa Asyura, silahkan, dan barang siapa yang tidak ingin, silahkan. Artinya statusnya berubah menjadi sunnah ya. Kalau tidak dilaksanakan tidak masalah. Nah, tapi kalau dilaksanakan tentunya tetap mendapatkan pahala. Jadi saking tingginya, saking pentingnya dari yang namanya puasa Asyura ya. Dulu statusnya wajib ya, sebelum datang perintah puasa Ramadan. Tapi setelah turun perintah puasa Ramadan, maka Nabi mengatakan barang siapa yang mau puasa ya silakan puasa Asyura, tapi barang siapa yang tidak ingin puasa tidak masalah ya. Artinya bukan menjadi kewajiban dan tidak berdosa jika kita tidak melaksanakan puasa Asyura ya. Pensyariatan puasa Asyura itu karena memang banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi ketika 10 Muharram ya. 10 Muharram ya, seperti yang diantaranya yang sahih ya. Yang sahih itu mungkin kita sering mendengarkan bahwasanya hadis-hadis tentang yang menyebutkan bahwasanya ada saya temukan, maksudnya saya kaji-kaji terkait tentang hadis-hadis palsu yang terkait tentang Muharram ya. Disebutkan inna Adam taballahu alaihi yaum Asyura. Sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi Adam itu pada hari 10 Muharram ya. Kemudian wa Nuhan najjahu Allahu yaum Asyura, dan Nabi Nuh Allah menyelamatkan di tanggal 10 Muharram. Wa Ibrahim najjahu Allahu minan nari yaum Asyura, dan Ibrahim itu diselamatkan daripada api ketika dibakar oleh Raja Namrud itu di tanggal 10 Muharram. Wa Yunus akhrajahu Allahu min batnil hut yaum Asyura, dan Yunus itu diselamatkan daripada perut ikan paus itu pada tanggal 10 Muharram ya, Asyura. Wa Yaqub ijtama'a bi Yusuf yaum Asyura, dan Nabi Yakub
Yakub itu bertemu dengan Nabi Yusuf setelah terpisah sekian tahun, ya, semenjak Nabi Yusuf berumur 7 tahun, nanti ketemu setelah Yusuf menjadi raja, itu katanya di 10 Asyura, 10 Muharram. Wa Taurat nazala yauma Asyura, dan Taurat itu turun di tanggal 10 Muharram. Itu sering kita dengarkan, ya. Ya, tapi ternyata hadis tersebut adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu. Yang sahih adalah najjahullahu Musa min ali Fir'aun. Nah, satu saja, ya. Ya, yang sahih adalah peristiwa yang disebutkan Nabi SAW adalah karena pada hari Yaumun Soleh, ya, hari ini adalah Yaumun Soleh. Jadi ketika Nabi berada di Madinah, itu Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ya. Jadi Nabi heran, padahal kan Nabi juga sudah berpuasa ketika masih di Mekah. Nah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Nabi mengatakan, mahadha, ya. Maksudnya kenapa kalian berpuasa? Apa kata orang Yahudi? Hadza yaumun sholeh, karena ini adalah hari yang istimewa, ya, hari yang baik. Yaumun najjallahu bani Israil min aduihim, ya, atau min ali Fir'aun, ya. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel, Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun, ya. Fasawmahu, maka mereka pun berpuasa. Fasawmahu Musa syukralillah, maka Musa berpuasa di hari tersebut, yaitu di 10 Muharram, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan daripada Firaun. Ya, ketika Nabi Musa SAW melewati laut yang beliau belah dengan tongkatnya, ya, ketika sudah sampai di pesisir pantai dan Firaun masih berada di tengah-tengah laut, maka Allah menggabungkan kedua laut tersebut dan tenggelamlah Firaun dengan bala tentaranya. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Dan hanya itu hadis sahih terkait tentang peristiwa penting di zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Dan itu hanya terjadi di yang hadis yang sahih, ya. Katanya, saya juga waktu kecil, ya, waktu masih masa pesantren, ya, masa aliyah sana, itu sering mendengarkan itu. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, ya, di hari Asyura. Ibrahim alaihissalam diselamatkan daripada api, ya. Api Nabi Ibrahim itu ketika terbakar, itu kan saking tingginya kayu bakar yang dikumpulkan oleh Raja Namrud, ya, maka itu Nabi Ibrahim dilempar ke api tersebut dengan cara dikatapel, ya, saking tingginya itu, ya. Dan itu apinya berhari-hari, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya padamnya api itu, meskipun api itu tetap menjadi dingin di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu diselamatkan katanya di tanggal 10 Muharram, ya. Tanggalnya saya tidak tahu, tapi peristiwanya memang kejadiannya seperti itu, ya. Itu. Dan ternyata setelah ditelusuri itu berasal daripada hadis-hadis palsu, ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang, ya, tidak dipungkiri bahwasanya orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, saya tidak tahu di zaman sekarang, bisa jadi masih ada juga yang puasa di 10 Muharram. Itu mereka berpuasa, ya, berpuasa. Maka Nabi SAW itu ketika melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, ya, apa kata Nabi SAW ketika mendengarkan jawaban orang Yahudi ketika mereka mengatakan hari ini adalah hari yang istimewa karena Allah menyelamatkan Nabi Musa, ya, dan kaumnya Bani Israel itu dari kekejaman Fir'aun, maka kami berpuasa, ya. Tapi kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ya. Kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, ya. Kenapa Nabi mengatakan tersebut? Karena orang-orang Yahudi itu meskipun mereka mengaku dirinya pengikut Nabi Musa, tapi mereka sudah melenceng daripada ajaran murni daripada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami itu lebih berhak untuk merayakan, ya. Artinya bukan merayakan, menghormati Nabi Musa, mengikuti ajarannya daripada kalian. Maka Nabi pada saat itu menyuruh sahabatnya, fasumu, ya. Maka berpuasalah kalian, ya. Maka berpuasalah kalian. Dan itu di tanggal 10 Muharram. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita berpuasa di 10 Muharram, tapi orang-orang Yahudi juga berpuasa, ya. Nah, karena di antara kaidah agama kita dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim. Maka kata Nabi SAW, la akbilanna, ya, seandainya saya masih hidup tahun setelahnya, ya, 1 tahun lagi, seandainya saya masih hidup tahun depan,
la asuman natasi, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram, yang itu kita sebut dengan puasa Tasu'ah. Nah, tapi Nabi SAW itulah tahun terakhir Nabi, dan Nabi meninggal sebelum mendapatkan tahun depan, ya. Maka Nabi tidak sempat berpuasa di tanggal 9 Muharram di tahun depannya setelah ditanyakan oleh sahabat. Tapi tetap, ya, makanya kita dianjurkan itu. Jadi 3 tingkatan puasa Asyura, ya. 3 tingkatan puasa Muharram. Kita berpuasa 3 hari, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, 3 hari, yaitu 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram, ya. Itu menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga mereka berpuasa di tanggal 10 Asyura, di tanggal 10 Muharram, ya. Kalau kita tidak mampu di 3 hari, minimal kita berpuasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Nah, itu lebih afdolnya, ya. Itu lebih afdolnya, berpuasa di 9 Muharram, dan itu insya Allah di hari Senin dan hari Selasa. Nah, ingat-ingat gitu, catat-catat memang begitu. Yang tentunya pasti akan banyak yang mengingatkan di grup-grup WA biasanya, ya, di grup-grup WA. Jadi kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, seperti itu. Itu minimalnya. Meskipun kalau misalnya kita cuma hanya berpuasa di 10 Muharram, itu tidak masalah. Nah, tapi yang lebih afdal adalah yang pertama kita berpuasa 3 hari, 9, 10, 11, atau kita berpuasa di tanggal 9 atau 10 Muharram. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sia-siakan kesempatan tersebut, ya. Kita berpuasa. Selain daripada itu, kalau kita ingin memperbanyak berpuasa selain daripada di tanggal 9 dan 10 Muharram, maka silahkan. Ya, sebagaimana tadi hadis umum disebutkan, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram. Ya. Jadi inti daripada amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Muharram adalah berpuasa di bulan Asyura. Ya, di hari Asyura atau 10 Muharram. Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait tentang bagaimana kita memanfaatkan bulan Muharram dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak melakukan amalan-amalan yang yang intinya atau yang maksudnya puncaknya adalah di 10 Muharram. Kemudian juga yang perlu kita ketahui terkait tentang Muharram, ya. Di bulan Muharram itu banyak keyakinan yang melenceng daripada agama Islam, ya. Melenceng daripada agama Islam, ya. Makanya Masya Allah, ya, itu ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, ya. Di antaranya ketika Allah menciptakan 12 bulan pada saat penciptaan langit dan bumi, di antaranya adalah ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian melakukan kezaliman, ya, menzalimi diri kalian di dalam bulan tersebut, ya. Jadi memang Allah sudah tahu, ya, memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Di bulan Muharram terjadi banyak kezaliman yang dilakukan, tidak hanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman jahiliyah, bahkan di zaman sekarang masih dilestarikan, ya. Dan kezaliman yang paling besar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, innasyirka ladzulmun adzim, ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, ya. Dan di bulan Muharram banyak terjadi kesyirikan, ya. Kepercayaan orang-orang yang mana kepercayaan itu menjerumus kepada kesyirikan. Seperti kalau bulan Muharram, apalagi di Jawa, ya. Di Jawa itu banyak keyakinan. Mereka menyebutkan bulan Muharram itu dengan bulan Suro, ya. Diambil dari kata-kata Asyura. Itu mereka mengagungkan itu. Di bulan Suro tidak boleh melakukan hajatan-hajatan besar, ya. Melakukan pernikahan, pokoknya melakukan acara-acara besar, karena katanya bisa menimbulkan celaka, ya. Orang yang menikah di bulan Suro atau di bulan Muharram itu pernikahannya atau keluarganya tidak akan harmonis, ya. Begitu kepercayaan mereka. Nah, jadi mereka menganggap bulan Suro itu adalah bulan sial, ya. Bulan sial, ya.
Padahal kan Nabi SAW mengatakan la adwa wala tayrata wala hamma wala safar, ya. Tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hari-hari sial atau waktu-waktu sial, pokoknya tidak ada kesialan-kesialan. Itu disebutkan dalam agama Islam dengan istilah tiarah, ya. Dari kata-kata toir, burung. Orang-orang jahiliyah dulu, Bapak Ibu, itu kalau mereka mau melakukan perjalanan, ya, mau pergi berdagang, ya, berdagang, itu mereka kan melakukan perjalanan jauh. Tapi sebelum mereka keluar, mereka mau melihat dulu, ya, apakah ini hari sial atau bukan. Akhirnya mereka menerbangkan burung. Itu burungnya kalau terbang ke kanan, berarti oh ini hari baik. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, oh hari sial. Tidak jadi mereka keluar. Ya, tidak jadi mereka keluar pergi berdagang, katanya ini hari sial. Makanya disebutkan dengan tiarah. Kata Nabi SAW, inna tiarata syirk, ya, inna tiarata syirk, tiaratu syirk. Sesungguhnya tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah syirik. Artinya tiarah itu adalah menganggap sesuatu itu sial, menganggap hari itu sial, menganggap kejadian-kejadian itu adalah kejadian sial. Nah, dan itu merupakan kesyirikan, ya, karena mereka menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menyandarkan kesialan itu karena hari tertentu, menyandarkan kesialan itu terhadap bulan tertentu. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Kalau dulu di zaman jahiliyah bukan bulan Muharram yang mereka anggap sial, tapi bulan Safar. Ya, bulan Safar yang mereka anggap sial. Makanya dinamakan dengan Safar, itu dari kata-kata sifar, kosong, nol. Mereka tidak mau melakukan aktivitas di bulan Safar karena dianggap sial, ya. Tapi setelah datang agama Islam menghapus, menghilangkan keyakinan itu semua. Di zaman sekarang, di tahun 2024 atau di zaman milenial ini, masih diadopsi kepercayaan itu, ya. Makanya orang-orang Jawa itu kalau misalnya di bulan Suro itu mereka tidak mau melakukan hajatan, ya, takut, ya, kalau misalnya mereka mendapatkan kesialan, ya. Kemudian juga di bulan Suro itu, satu Suro, mereka mengeluarkan Kiai Slamet, ya. Kiai Slamet itu mereka mengalap berkah dengan Kiai Slamet, mengambil kotorannya dianggap sebagai berkah. Dan kalian tahu, jamaah tahu apa itu Kiai Slamet? Adalah kebo warna putih, ya, kebo bule. Itu mereka mengkeramatkan itu, ya, di keraton, disimpan di keraton Jawa, di keraton. Nanti kalau tanggal 1 Suro maka diarak keliling kampung, ya. Kemudian orang-orang akan mengalap berkah dengan kebau bule tersebut. Kiai Slamet bahkan dinamakan dengan Kiai Slamet. Mereka mengalap berkah dengan kotorannya, dengan air kencingnya, mengusap-usapnya. Pokoknya bagaimana warga-warga pada saat itu mengalap berkah dengan Kiai Slamet, ya. Dan Kiai Slamet alhamdulillah sudah meninggal, ya. Tidak tahu di tahun berapa meninggal. Tapi saya tidak tahu apakah ada penerusnya, anaknya daripada kerbau bule tersebut untuk dikeramatkan kembali. Jelasnya pokoknya tidak lama sih sebenarnya meninggalnya. Jelasnya seperti itu, mereka mengkeramatkan itu. Bahkan ada keyakinan bahwasanya kalau kita meminum susu daripada kerbau bule itu lebih afdal daripada meminum air susu ibu. Karena katanya, kenapa? Karena kerbau Slamet itu lebih ikhlas daripada ibu. Kan kalau ibu menyusui kita, nanti diharap kita menjadi anak yang berbakti kepada kita. Kalau kerbau Slamet kita minum susunya, kerbau itu tidak mengharapkan apa-apa kepada kita. Itu saking bodohnya mereka, ya. Nah, saking bodohnya mereka menganggap seperti itu. Itu kesyirikan yang merajalela. Kemudian juga orang-orang yang pengoleksi keris, nanti mereka mencuci kerisnya kalau di bulan Suro, di bulan Muharram, mengkeramatkan keris, ya. Katanya kalau kita mencuci di bulan Muharram atau di bulan Suro, itu ada semakin sakti kerisnya dan juga tidak akan pernah berkarat selama-lamanya. Itu saya tidak tahu pikiran orang-orang yang melakukan seperti itu kemana, ya. Bahkan sudah ada yang bergelar doktor, bergelar profesor, itu masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita di Tanah Bugis, berburu alat dapur, ya. Membeli timba, katanya kalau timba itu sebagai kita banyak rezeki, ya, mengais rezeki. Membeli baskom untuk itadang rodalle, membeli panci, pokoknya yang plastik-plastik
atau yang besi-besi. Kalau di Tanah Mandar, Sulawesi Barat itu yang besi-besi. Ya, yang besi-besi seperti panci, pamutu, ya. Dan bapak-bapaknya itu alat-alat sawah seperti misalnya pisau, cangkul, pokoknya yang besi-besi. Ya. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya itu semua mendatangkan rezeki. Ya. Padahal kan sebenarnya asal usul ada budaya adat di Bugis seperti itu saya pernah bertanya ya. Katanya dari hadis ya, memang ada hadis ya, tapi hadis itu tidak sahih. Tapi sebenarnya awalnya dilestarikan seperti itu maksudnya baik, karena ada hadis yang mengatakan man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa Allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang melapangkan ya keluarganya, melapangkan rezeki keluarganya pada hari Asyura, artinya dia membelikan untuk keluarganya ini dan lain sebagainya, maka Allah pun nanti akan melapangkan rezekinya 1 tahun itu. Ya. Jadi awalnya di situ. Jadi kan orang-orang dulu itu mereka cuma sanggupnya membeli, misalnya bapak-bapak sanggup membeli alat-alat dapur untuk istrinya. Ya. Kebutuhan dapur untuk istrinya ya, seperti wajan, seperti ember, seperti timba, seperti itu. Jadi awalnya motivasinya seperti itu. Tapi makin ke sini makin bergeser nih maksudnya. Ya, bergeser nih tujuan daripada dilestarikannya budaya seperti itu. Ya, karena memang ada perbuatan baik yang awalnya itu dilestarikan, tapi makin ke sini generasi-generasinya itu bahkan bergeser. Seperti ya, awal mula terjadinya kesyirikan itu di setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang soleh. Ya, ada orang-orang soleh, ada beberapa orang-orang soleh. Nah, kemudian setelah meninggalnya orang-orang soleh tersebut, para jamaahnya itu karena ingin mengenang orang-orang soleh tersebut, maksudnya masih lurus ya, masih tauhidnya lurus, mereka dibuatkanlah patung. Ya, awalnya dibuatkan patung hanya untuk mengenang, bukan untuk disembah. Tapi makin ke sini, makin ke sana, ya generasi-generasi setelahnya, akhirnya patung itu menjadi sesuatu yang disembah. Nah, disitulah awal mula adanya berhala-berhala. Awalnya dari hanya patung, ya, hanya patung karena cuma ingin mengenang ya orang-orang soleh tersebut. Tapi makin ke sini makin bergeser maksudnya. Akhirnya disembelih patung-patung tersebut. Nah, seperti itu sekarang kalau kita terkait dengan hari Asyura di Bugis ini adalah berburu alat-alat dapur ya. Kalau misalnya pergi beli saja tidak masalah. Tapi kalau ada keyakinan, bahkan di Samarinda itu ya, kebetulan ada paman saya di sana, om saya di sana. Saya tanya, bahkan keyakinan mereka kalau kita tidak membeli alat dapur di hari Asyura, rezeki kita akan seret selama 1 tahun tersebut. Ya, naudzubillah. Itu di Samarinda. Jadi pokoknya kan orang-orang di Samarinda itu banyak orang-orang Bugis. Ya, pokoknya budayanya orang Bugis itu membeli alat dapur. Adapun nanti Bugis-Bugisnya berbeda lagi keyakinannya. Kalau di barat, di Mandar, Sulawesi Barat itu yang besi-besi. Kalau kita di Makassar ini, Sulawesi Selatan ini adalah yang plastik-plastik. Ya, seperti baskom, seperti timba. Dan itu kepercayaannya karena dengan adanya itu bisa mendatangkan rezeki ya. Jadi itu sudah syirik, sudah mubazir lagi ya. Meskipun timbahnya masih bagus di rumah, tetap membeli timbah ya. Tetap membeli timbah. Semakin banyak katanya timbah dibeli, itu semakin banyak rezeki akan kita dapatkan. Baskomnya masih bagus, beli baskom lagi ya. Atau bahkan ada juga orang yang misalnya 1 bulan sebelumnya itu timbahnya sudah bagus, tapi tidak mau beli timbah, tunggu nasang nanti hari Asyura baru kita beli timbah. Apa yang dia pakai mangkok ya. Ya, naudzubillah ya, sampai segitunya ya. Itulah hal-hal seperti itulah yang makanya Allah Subhanahu wa taala fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut ya. Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang perlu kita hilangkan semua itu, kepercayaan itu. Dan memang bulan Muharram itu banyak sekali kepercayaan yang jauh melenceng daripada agama Islam. Tapi tentunya kita di Sulawesi saya tidak tahu apakah memang di Sulawesi juga itu dianggap bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial. Kalau di Jawa mutlak bulan Muharram itu atau bulan Suro adalah bulan sial. Nah, makanya yang sudah lamaran jangan ditunda ya. Kalau sudah makanya bahkan ustadz yang tahu hukumnya bahwasanya tidak ada namanya bulan sial dan lain sebagainya, itu justru ingin memperlihatkan kepada warga ya, mengadakan pernikahan di bulan Muharram ya, sebagai untuk menghilangkan kepercayaan
atau keyakinan orang-orang, oh ternyata aman ji pernikahannya anaknya ustadz ya, tidak ada ji masalah. Nah, dan itu menikah di bulan Muharram itu justru perlu memang kita buktikan kepada masyarakat untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Tapi sebenarnya memang yang namanya was-was itu akan selalu menghinggapi kita. Bahkan sahabat Nabi itu sering memang merasa akan selalu dihinggapi dengan perasaan-perasaan bahwasanya oh ini sial ini. Tapi kata para sahabat ketika meminta kepada Nabi SAW, kira-kira apa yang kita lakukan untuk menghilangkan hal tersebut ya Rasulullah. Nah, kata Nabi SAW, maka berdoalah ya, tawakal, tetap lanjutkan. Kan biasanya kalau kita tertumpu kaki kita apa namanya terbentur ya, bikin basogi ya, tak butui, terbentur kaki, pasti kita merasa jangan-jangan ada yang mau kejadian ini ya. Itu akan selalu datang itu namanya tiaroh ya, merasa sial. Tapi bagaimana cara melawannya? Kita tetap melanjutkan aktivitas kita, jangan berhenti. Kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian Nabi mengajarkan doa, Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Ya, wala thaira illa thairu. Dan tidak ada sial kecuali takdir yang sudah Engkau tetapkan. Wala ilaha ghairu. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, Allahumma la khaira illa khairu. Ya, barang siapa ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu berasal atau datang dari dirimu. Wala thaira illa thairu. Dan tidak ada kesialan kecuali kesialan daripada takdir yang sudah Engkau tentukan. Wala ilaha ghairu. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan insya Allah kita tidak akan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kesialan kalau kita pertama bertawakal kepada Allah, tetap melanjutkan, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, terbentur kakinya, tidak jadi nggak berangkat deh, jangan nanti ada kejadian ya seperti itu. Kita tetap tawakal kepada Allah. Nah, tawakal kepada Allah, kemudian memperbanyak doa tersebut seperti itu. Kecuali memang kalau misalnya berangkat meletus ban mobilnya, pulang kenapa pulang? Meletus ban mobilku, tiaro ini. Bagaimana cara mau berangkat kalau meletus ban mobilnya? Nah, seperti itu. Jadi jangan juga semuanya dianggap tiaro ya, dianggap percaya dengan hal-hal yang sial. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebenarnya kepercayaan itu ada, keyakinan itu ada karena memang berasal dari hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang di zaman setelah para sahabat, para tabi'in. Biasanya dari orang-orang Syiah dan orang-orang Syiah pencinta Ahlul Bait dan orang-orang pembenci Ahlul Bait. Ya. Jadi kalau di bulan Muharram itu ada dua keadaan. Ada orang-orang yang bergembira. Orang-orang bergembira itu adalah orang-orang yang pembenci Ahlul Bait dengan meninggalnya Husain di tanggal 10 Muharram. Jadi mereka membuat jadi ulama-ulama mereka atau kiai-kiai mereka itu membuat hadis palsu. Barang siapa yang bercelak dengan batu ismit di hari Asyura, maka matanya tidak akan pernah sakit selamanya. Nah, itu hadis palsunya seperti itu. Barang siapa yang mandi dan bersuci pada hari Asyura, man iktasala wa tatahhara fi yaumi Asyura, lam yamrat fi sanatihi. Nah, barang siapa yang mandi dan bersuci, maksudnya untuk merayakan hari Asyura, itu tidak akan, barang siapa yang mandi dan bersuci pada Asyura, itu tidak akan sakit di tahun itu selamanya. Nah, itu pembenci Ahlul Bait. Kalau orang-orang Syiah itu banyak juga melakukan membuat hadis-hadis palsu terkait tentang barang siapa yang bersedih di hari Asyura ya karena kematiannya Husain akan begini dan begini ya. Barang siapa itu, pokoknya banyak sekali hadis-hadis palsu yang terkait dengan tentang Asyura ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita menjalankan syariat ya, kemudian meyakini sesuatu dengan ukuran daripada agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis sahih yang telah diucapkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita. Dan intinya di bulan Muharram ini bagaimana kita memperbanyak beribadah, karena kualitas ibadah kita di bulan Muharram berbeda daripada kualitas ibadah di luar daripada bulan Muharram. Dan puncaknya lagi nanti adalah insyaallah taala kita berpuasa di tanggal 9 dan juga 10 Muharram. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi penjelasan mengenai hal-hal yang bisa kita kerjakan atau ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram, dan hal-hal yang selama ini menjadi suatu kepercayaan di tengah-tengah masyarakat yang ternyata bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Jadi kesyirikan ini adalah suatu dosa yang sangat besar, dan tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan bukan hanya berdosa ketika berbuat syirik, tapi amal-amalan yang sudah kita lakukan itu gugur seperti debu yang berterbangan. Jadi biar umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kalau berbuat syirik, bercampur ibadahnya dengan kesyirikan, maka akan hancur. Bahkan saya pernah dengar Ustaz, itu kan kita biasa al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada tafsir yang pernah saya dengar bahwa fitnah di situ sebenarnya bukan hanya bilang bahwa dia yang bukan yang melakukan terus kita tuduh dia melakukan, bukan. Tapi fitnah itu adalah kesyirikan. Jadi berbuat syirik itu lebih kejam atau lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Nah, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya mengenai seputar bulan Muharram. Yang penting dia bertanya, Ustaz, ibadah apa kembali atau bahasa apa kembali? Ya silahkan, jika ada yang bertanya atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan-bulan Muharram. Ustaz, kalau puasa tanggal 10 sama 11 itu bagaimana Ustaz? Tadi kan dijelaskan tingkatan pertama itu puasa 9, 10, 11, kemudian kedua itu 9, 10, yang ketiga itu tanggal 10 saja. Kalau mengenai 10, 11 ya. Tadi kan yang kita sebutkan 3 ya, 9, kemudian 10 Muharram, kemudian 11 Muharram. Setelah itu adalah 9 Muharram atau 10 Muharram. Karena itu memang niat Nabi ingin melakukan 9 Muharram dan juga 10 Muharram di tahun kalau misalnya Nabi masih diberikan umur yang panjang. Tapi ternyata Nabi meninggal sebelum merealisasikan puasa 9 Muharram. Tapi ada dari Ibnu Abbas ya, tapi meskipun ada beberapa para ulama yang mendhaifkan, kata Ibnu Abbas maka bisyami yawma qablahu ay yawma ba'dahu ya. Artinya berpuasa entah sebelum 10 Muharram atau 9 Muharram atau setelah 10 Muharram, yaitu 11 Muharram. Yang mana pada intinya tujuan kita berpuasa 2 hari selain daripada 10 Muharram itu tujuannya adalah agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga di mana mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi bagaimana cara kita menyelisih? Maka kita berpuasa 2 hari ya. Tapi yang lebih utama adalah 9 dan 10. Tapi kalau kita tidak sempat 9 Muharram misalnya karena sakit atau misalnya belum bersih dari haid ya, misalnya ibu-ibu, maka kita berpuasa di tanggal 10 Muharram dan di tanggal 11 Muharram. Nah, jadi saking pentingnya itu kita berpuasa Muharram. Bahkan mumpung saya ingat, bahkan para ulama itu menganjurkan kalau safar usahakan jangan, kan kalau Ramadan ya ada keringanan untuk tidak berpuasa ketika musafir ya. Tapi kalau terkait dengan bulan Muharram ya, Asyura atau puasa Arafah, itu bahkan sangat dianjurkan tetap berpuasa. Jangan membatalkan puasanya dalam keadaan musafir dan bertepatan dengan 10 Muharram atau hari Arafah. Karena kenapa? Kan kita tidak bisa mengqadha di hari yang lain. Beda kalau Ramadan, kita bisa mengqadha di hari lain. Tapi kan kalau misalnya kita tidak puasa di tanggal 10 Asyura, tidak ada istilah puasanya nanti piku ganti di hari yang lain, tidak ada. Nah, jadi meskipun kita musafir, itu tetap dianjurkan untuk tetap berpuasa ya. Tidak mengambil keringanan, tidak berpuasa dalam keadaan musafir ya. Wallahu taala. Ya, sedikit saya tambahkan sedikit. Ada satu amalan yang sangat bagus kita lakukan ketika hari Asyura. Maka itu memberi buka puasa untuk yang berpuasa. Masya Allah. Jadi saya minta majelis taklim nanti silakan diatur bagaimana caranya kita bisa buka puasa bersama di Masjid Abu Bakar Trika. Nanti PBQ-nya bisa kami kondisikan. Nanti kalau mengenai biayanya nanti
kita koordinasi dengan masjid. Kalau memang majelis taklim agak kesulitan dari pendanaan, nanti masjid yang membantu untuk pendanaan buka puasanya. Nanti silakan dibicarakan di tanggal 9 apakah buka puasa bersama atau tanggal 10 saja. Itu mungkin dari saya. Semoga kami harapkan kami minta tolong ke ibu-ibu majelis taklim untuk dikoordinasikan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Cukup. Habis. Cukup. Jadi jangan lupa puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kalau belanja dia ada niat-niat lainnya apa bisa. Iya. Tapi jangan sampai juga tidak mau belanja di 10 Muharram ya. Selama keyakinan itu tidak ada ya. Selama keyakinan itu tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, cukup. Nah, saya kira cukup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap kalau kita mengingatkan terkait, jangan dibilang Ustaz ini sedikit syirik ya. Saya justru lebih suka kalau ada orang yang memperingatkan saya terhadap hal itu, karena ini berkaitan dengan amal ibadah kita ya. Nah, lebih baik kita berhati-hati untuk meninggalkan, kan tidak ada ruginya kalau kita meninggalkan. Oh ternyata disebutkan bahwasanya keyakinan ini syirik, lebih baik saya tinggalkan ya, untuk kehati-hatian ya. Tidak masalah kita dikatakan terlalu inilah, terlalu ekstrim dan lain sebagainya ya. Jangan sampai nanti kita menyesal seperti tadi disebutkan sudah 60 tahun sholat, setiap hari haji, puasa dan lain sebagainya, ternyata yang kita dapatkan adalah zon ya. Zon, karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Seluruh amal ibadah, seluruh amalan pahala terhapus ya. Wa la takunanna minal khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang rugi ya. Jangan sampai kita sudah investasi, ternyata ditipu, saldo kita 0 rupiah ya. Naudzubillah min dzalik. Yang saya kira itu. Ya, jadi mengenai kesyirikan itu adalah hal yang sangat perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena banyak hal-hal kita itu tidak sengaja ternyata berbuat syirik. Walaupun terkadang main-main, misalnya masih ada cuma kalau limuran yang lain, itu apa ya? Yang sebenarnya tidak cuma main-main, tapi ternyata itu perkataan yang mengandung kesyirikan. Dan itu konsekuensinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kita kalau sholat 5 kali 1 hari baru sholat sunnah, terus kita mengucapkan hal-hal yang mengandung kesyirikan, apalagi itu kalau dibarengi dengan keyakinan, maka hilang, habis, dan tidak diampuni kalau tidak bertobat. Tadi tidak diampuni kalau tidak bertobat. Jadi, ada yang bertanya? Kelas. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah nanti habis Isya akan ada program Masjid Al-Mubarak Rika, Majelis Taklim dan PTQ, yaitu Masra, makan bersama antara jamaah dan juga santri PTQ. Dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa digabung setelah ini. Dan insya Allah di hari sebelum ada bisa hari Senin, bisa hari Senin, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah di Masjid Al-Mubarak Rika itu akan ada 2 pekan kita akan kajian, dan setiap pekan insya Allah kita akan kajian 3 kali dalam pekan, yaitu di hari Senin, hari Selasa, dan di hari Kamis. Jadi bisa insya Allah lebih giat, lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang agama yang bisa kita amalkan insya Allah. Sekian sekian. Terima kasih atas kedatangannya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.